Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Praktikum Metabolisme Biomolekul, ingin mempresentasikan tugas review jurnal mengenai PCR. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo SSI MSI serta kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Wilda Amalia dengan rekan-rekan saya Reza Uliana, Temani Gea, Nazarena Priska Adelia, dan Nikomang Mahalia Larasanti. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan. Yang pertama pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil, keempat kesimpulan, dan yang kelima kelebihan dan kekurangan jurnal. PCR merupakan suatu teknik yang melibatkan beberapa tahap yang berulang atau siklus, dan pada setiap siklus terjadi duplikasi jumlah target DNA untai ganda. Untai ganda DNA dipisahkan dengan denaturasi termal dan kemudian didinginkan hingga mencapai suatu suhu tertentu untuk memberi waktu pada primer menempel di daerah tertentu dari target DNA. Prinsip PCR melibatkan serangkaian siklus suhu yang memungkinkan replikasi segmen DNA sehingga memungkinkan untuk menghasilkan jutaan salinan wilayah DNA target. Bidara atau Ziziphus mauritiana Lam dikenal memiliki potensi antibakteri yang berasal dari senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh fungi endofit di dalam akarnya. Dalam penelitian ini, identifikasi fungi endofit dari akar tanaman bidara dilakukan menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR. Identifikasi molekuler penting karena identifikasi morfologi saja tidak cukup untuk menggambarkan kekerabatan hingga tingkat filogenetik dari mikroorganisme tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis fungi endofit yang terdapat pada akar bidara melalui metode PCR. Penelitian ini menggunakan metode PCR untuk mengidentifikasi isolat fungi endofit dari akar bidara dengan kode IFAZ 6. Tahapan penelitian dimulai dari pemurnian isolat fungi, kemudian diekstraksi DNA, dan amplifikasi DNA menggunakan primer ITS-1 dan ITS-4. Hasil amplifikasi kemudian diuji dengan elektroforesis gel agarose dan dilanjutkan dengan sequencing DNA untuk mengetahui susunan basa nitrogen. Hasil sequencing dianalisis menggunakan alat BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool untuk membandingkan dengan sequence DNA dari database NCBI dan dilakukan analisis filogenetika untuk menentukan hubungan kekerabatan isolat dengan spesies fungi lainnya. Berikut adalah penjelasan hasil-hasil dari setiap uji yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, pemurnian isolat fungi dan pemeriksaan mikroskopik. Isolat fungi endofit dari akar tanaman bidara yang diberi kode IFAS-6 dilakukan pemurnian ulang dengan metode inokulasi pada media PDA atau potato dextrose agar. Setelah diinkubasi, isolat diperiksa secara mikroskopis untuk melihat morfologi hifa dan spora. Hasil menunjukkan bahwa hifa fungi IFAS-6 memiliki septa atau bersekat, yang merupakan ciri dari jamur yang termasuk dalam kelas Ascomycota. Hifa bersekat dan adanya spora menegaskan bahwa isolat ini adalah jenis fungi endofit. Kedua, ada ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA dilakukan menggunakan kit Quick DNA McBeat Plus. Kuantitas DNA diukur menggunakan spektrofotometer nanodrop untuk melihat konsentrasi dan kemurniannya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa DNA isolat IFAS-6 memiliki konsentrasi 4,4 nanogram per mikroL dengan nilai absorbansi lambda 260 per 280 sebesar 2,21 yang menandakan kemurnian DNA berada dalam kisaran normal untuk pengujian lebih lanjut. Yang ketiga ada amplifikasi DNA dengan PCR. Amplifikasi DNA dilakukan dengan MyTech HS Red Mix atau BioLine Bio 25048 menggunakan primer ITS atau Internal Transcript Spacer yaitu ITS-1 dan ITS-4 yang spesifik untuk DNA fungi. Band yang terbentuk dari pita DNA IFAS-6
terlihat tunggal namun kurang tebal, menandakan bahwa DNA total yang diekstrak memiliki kontaminasi berlebih dari batas kontaminasi yang seharusnya. Berdasarkan data pada tabel 2, DNA yang dielektroforesis terkontaminasi senyawa organik. Proses amplifikasi tetap dinyatakan berhasil, dikarenakan tidak adanya smear atau ekor yang terbentuk pada hasil elektroforesis. Yang keempat, uji sequencing. Setelah PCR, produk DNA diuji sequencing untuk menentukan urutan basa DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa isolat IFAZ6 memiliki 558 pasang basa. Urutan basa ini kemudian dianalisis untuk melihat kemiripan dengan sequence DNA lainnya di dalam basis data. Yang kelima, analisis BLAST. Hasil sequencing dianalisis menggunakan alat BLAST Basic Local Alignment Search Tool dari database NCBI. Alat ini menemukan bahwa isolat IFAZ6 memiliki kesamaan 100% dengan spesies Clonotasis rosea, yaitu sebuah fungi endofit yang telah terdokumentasi di dalam database NCBI. Hal ini menunjukkan bahwa isolat IFAZ6 memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan spesies tersebut. Yang keenam, analisis filogenetik. Untuk mengonfirmasi lebih lanjut hubungan kekerabatan isolat IFAZ6 dengan spesies lainnya, dilakukan analisis filogenetik dengan menggunakan metode Neckbone Joining Tree. Hasil pohon filogenetik menunjukkan bahwa IFAZ6 memiliki hubungan filogenetik yang erat dengan spesies Clonotasis dan spesies lain yang telah tercatat dalam basis data NCBI. Hasil dari setiap uji ini mendukung kesimpulan bahwa fungi endofit yang diisolasi dari akar tanaman bidara IFAZ6 adalah spesies Clonotasis rosea dengan tingkat identitas sebesar 100%. Adapun kesimpulan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi fungi endofit dari akar tanaman bidara menggunakan metode PCR. Isolat IFAZ6 memiliki kesamaan genetik dengan spesies Clonotasis rosea yang menunjukkan bahwa fungi endofit tersebut dapat diidentifikasi secara akurat dan menggunakan teknik molekuler. Fungi ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai agen terapeutik karena kemampuannya yang mungkin sebagai antimikroba. Kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil mengidentifikasi fungi endofit dari akar tanaman bidara dengan menggunakan metode PCR. Isolat IFAZ6 memiliki kesamaan genetik dengan spesies Clonotasis rosea, menunjukkan bahwa fungi endofit tersebut dapat diidentifikasikan secara akurat menggunakan teknik molekuler. Fungi ini berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai agen terapeutik karena kemampuannya yang mungkin sebagai antimikroba. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan memungkinkan deteksi yang lebih spesifik dibandingkan dengan identifikasi morfologi. Selain itu, hasil penelitian ini berkontribusi pada pengetahuan mengenai spesies fungi yang dapat dikembangkan untuk aplikasi medis, terutama sebagai agen antibakteri. Kekurangan memungkinkan kontaminasi selama ekstraksi DNA yang terlihat dari kualitas DNA yang sedikit kurang murni. Penelitian ini juga terbatas pada satu spesies fungi sehingga studi lebih lanjut dengan isolat yang lebih beragam diperlukan untuk mengeksplorasi potensi terapeutik lainnya. Terima kasih, mungkin itu tadi presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.